mengucapkan selamat datang serta selamat beribadah kepada segenap warga jemaat atau Bapak Ibu, saudara-saudari yang baru bertamu atau pertama kali mengikuti ibadah di GPS Jemaat Prehowar. Yang berikutnya, persembahan hari ini, kolekte rutin, kolekte pembangunan, kolekte dana bantuan, kolekte khusus pembangunan, dan kolekte 5. Untuk diketahui bersama, rekening GPS Jemaat Prehowar 0141-129-053 di Bank BRI. Yang berikutnya, gerakan Ayo Baca Alkitab atau apa dalam minggu ini terambil dari kitab 2 Raja-Raja pasal 1 sampai dengan 5. Yang berikutnya, Majelis Jemaat GPS Jemaat Prehowar mengucapkan selamat ulang tahun bagi warga jemaat yang berulang tahun di bulan ini. Tuhan Yesus memberkati, dan nanti akan didoakan dalam doa syafaat. Yang berikutnya, Majelis Jemaat mengucapkan selamat merayakan hari ulang tahun yang kedua bagi seluruh warga jemaat dalam hidup Kristus. Mari mengayu bersama. Tuhan memberkati. Yang berikutnya, rapat evaluasi hasil perkunjungan PMK triwulan 2 dilaksanakan pada hari Jumat 4 Juli 2025 pukul 16 waktu Indonesia bagian tengah di gedung ibadah GPS Prehowar. Yang berikutnya, pelaksanaan perjamuan kudus triwulan 2 diatur dalam hari Minggu sebagai berikut. Yang pertama, pelaksanaan di Gereja Induk pada hari Minggu tanggal 6 Juli 2025 untuk di Ranting Kendaraan pada hari Minggu 13 Juli 2025 dan untuk pos PI Marumata pada hari Minggu 20 Juli 2025. Demikian untuk menjadi perhatian kita semua. Informasi berikutnya, dalam rangka pembinaan iman anak dan remaja GPS Jemaat Prehowar, maka Badan Pengurus Komisi Anak dan Remaja GPS Prehowar akan melaksanakan kegiatan perkemahan Alkitab atau Bible Camp yang akan dilaksanakan pada hari Senin 7 Juli sampai dengan hari Selasa 8 Juli 2025 bertempat di lingkungan Gereja GPS Prehowar. Berkenaan dengan hal tersebut, maka diingatkan bagi Bapak Ibu guru sekolah minggu agar dapat memperhatikan anak-anak yang mendaftar di lingkungan masing-masing. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Yang berikutnya, diberitahukan kepada seluruh anggota jemaat lingkungan A sampai E bahwa telah dibuka pendaftaran kelas katekesasi. Kelas katekesasi anggota CD angkatan kedua periode bulan Juli sampai Desember 2025 dengan persyaratan sebagai berikut: fotokopi surat keterangan baptis serta kartu keluarga. Untuk informasi selanjutnya dapat menghubungi di bagian sekretariat di kantor gereja. Yang berikutnya, jadwal pelayanan park Selasa 1 Juli 2025, lingkungan A keluarga para Ranjawali dan Kondaguna di Prehowar, pelayan mahasiswa Elizabeth Koni Merapu, Diaken Febrita Irene, dan Penatua Sabce Rambu Kondandia SE. Lingkungan B keluarga Fritz Tobias Umbu Amal SPDK di Galumbang, pelayan Penatua Umbu Oscar Tamuama SSI dan Penatua Domisianus Ratuhina. Masih di lingkungan B keluarga Bobby Mixon Saku di Galumbang, pelayan Penatua Melkianus Nukuhanggalang SPDK dan Penatua Berta Karanjajati serta Diaken Vince Piri. Untuk lingkungan C keluarga Janda Martinus Pekambani di Tenderotu, pelayan Vikaris Yulen Tangguhana STH dan Diaken Julis Opang SE. Masih di lingkungan C keluarga Randy Galawai di Galumbang, pelayan Penatua Adrianus Hurung di Mameha SPD dan Penatua Melkianus Riyama. Lingkungan D keluarga Samuel Takanjanji SE, Marcelino WL Taralandu, Valentino UM Taralandu dan Ramuheri Diva Taralandu di Palindi. Pelayan Penatua Petrus Tarehoil Bringom dan Diaken Magdalena Tangawut.
Masih di lingkungan D, keluarga Anggreni Rija Anapaki di Opahapi, pelayan Penatua Dedimus Janggadewa SAP dan Diaken Marcelina Ersiani TCSPD. Lingkungan E, keluarga Domingus Kabaruwindi di Aibara, pelayan Diaken Adriana Kalapauru, Diaken Margareta Inaki dan Penatua Pala Ungkumila Esos. Untuk jadwal pelayan part hari Kamis 3 Juli 2025, lingkungan A, keluarga Justinus Jamihani di Kalumbang, pelayan Penatua Hartini Olendima SPSI dan Diaken Welmin Cemiri. Lingkungan B, keluarga Yosia Mandarika di Kalumbang, pelayan Penatua Adriana Anamah dan Diaken Juliana Lai. Untuk lingkungan C, keluarga Janda Julius Talundima, Jimmy Talundima, Devita Talundima dan Diana Talundima di Wanggawatu, pelayan Penatua Yanti Tamuapu SPD dan Penatua Hendrik Habitanggini. Untuk lingkungan D, keluarga Jendriel Dawa dan Octavianus Dawa di Kalumbang, pelayan Buk Injil Ebenezer Lendoamah dan Penatua Titus Wanda. Masih di lingkungan D, keluarga Leha Kondameha di Okahapi, pelayan Penatua Melkianus Tuku Hanggalang SPDK dan Diaken Astrianti Tamuapu. Lingkungan E, keluarga Janda Santi Tresia Palo di Panda, pelayan Pendeta Justina Lole STH, Penatua Petrus Leombani dan Diaken Astri Tingginalu. Hari ini pelayan ibadah Minggu 29 Juni 2025 hanya di Gereja Induk Prehowa pukul 17, pelayan Pendeta Justina Lole STH. Yang berikutnya laporan keuangan dari tanggal 22 sampai 28 Juni 2025, saya bacakan rekapitulasinya. Saldo awal per 28 Juni sebesar Rp120.737.284. Penerimaan dari tanggal 22 sampai 28 Juni 2025 sebesar Rp5.829.000. Sehingga subtotalnya Rp166.566.284. Pengeluaran dari tanggal 22 sampai 28 Juni 2025 sebesar Rp3.430.000. Sehingga saldo akhir per 28 Juni 2025 sebesar Rp133.136.284. Laporan keuangan untuk Komisi Pembangunan dari tanggal 1 sampai tanggal 30 Juni. Rekapitulasinya, saldo awal 1 Juni 2025 sebesar Rp5.121.000. Penerimaan dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 29 sebesar Rp6.504.000. Pengeluaran dari tanggal 1 sampai tanggal 29 sebesar Rp5.120.000 sehingga saldo akhir per 30 Juni per 29 Juni sebesar Rp6.505.000. Informasi tambahan dari Komisi Pembangunan, mohon Bapak Ibu yang belum melunasi hutang lelang yang pernah diambil agar segera melunasi. Demikian informasi warta jemaat. Tuhan memberkati, salam buat kita semua.
saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Dengan penuh syukur hari ini kita berdiri di hadapan Tuhan untuk memperingati ulang tahun kedua gereja kita. 2 tahun sebagai jemaat yang mandiri bukanlah waktu yang panjang, namun di dalamnya penyertaan Tuhan nyata. Kita telah melewati hari-hari dengan pelajaran, berkat, tantangan, dan kemenangan. Saat ini pula kita tidak hanya merayakan pertambahan usia, tetapi juga untuk merenungkan kesetiaan Allah yang tidak pernah berubah. Melalui kasih-Nya yang selalu menyatukan kita dan cintanya yang terus memperbaharui komitmen untuk melangkah bersama, kiranya menghantar kita untuk menjadi gereja yang terus berbenah menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Di bawah tema bersatu dalam kasih, melangkah dalam terang, menjadi sahabat bagi semua orang, mengajak kita semua untuk kembali menata hati, membangun relasi dalam kasih, menghadirkan gereja yang ramah, terbuka, dan melayani semua orang tanpa batas. Marilah kita memasuki ibadah syukur ini dengan kerendahan hati, membuka hati untuk firman-Nya, dan memuliakan Dia dengan bersama-sama menyanyikan PKJ 2, Mulia Mulia Namanya. Jemaat Tuhan, kami ajak. Persembahan pujian paduan suara Komisi Perempuan, disilakan.
Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin. Kita akan menyanyi bersama-sama dari PKJ 277 ayatnya yang pertama. Sekalipun diriku dapat berkata-kata dengan semua bahasa, bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun yang lainnya, tapi jika aku tak mempunyai kasih, aku serupa yang menggembang dan canak yang bergelincir. Jemaat yang diberkati Tuhan, kasih Tuhan yang kita rayakan hari ini bukan hanya kasih yang menghibur, tetapi kasih yang memanggil kita untuk bertobat dan dipulihkan. Karena itu marilah dengan penuh kerendahan hati kita datang pada Tuhan, membuka hati kita di hadapan-Nya dan bersama-sama memohon pengampunan-Nya. Mari berdoa. Bapa di sorga, dalam heningnya nurani kami saat ini, kami mau menyatakan bahwa Engkau Bapa yang Maha Tahu dan Maha Hadir di setiap proses kehidupan kami. Tidak satupun peristiwa kami luput dari pandangan Tuhan. Maksud dan kehendak baik Tuhan di dalam kami menjadi kendali atas keputusan hidup yang kami pilih. Namun, kami mengaku telah gagal untuk mengasihi-Mu dengan tulus. Kami selalu melangkah menjauh dari terang Tuhan. Kami tidak selalu menjadi yang terbaik dalam menyahabati hubungan kami dengan sesama. Tolonglah selamatkan kami dari dosa yang terbiasa kami anggap biasa karena kesombongan kami. Ampunilah dan pulihkan hati kami. Berikanlah kami hati yang putih ya Bapa, dan tuntunlah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami selalu hidup dalam petunjuk dan terang kasih. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, anugerah Tuhan bukanlah balasan atas kebaikan kita, tetapi pemberian kasih yang murni dari-Nya, agar kita diperdamaikan, dipulihkan, dan dipanggil untuk berjalan dalam terang kasih Tuhan. Sebagaimana janji anugerah-Nya bagi kita sekalian, pada saat ini yang terambil dari kitab Efesus pasalnya yang kelima, ayat 8 dan 9. Efesus pasalnya yang kelima ayat 8 dan 9, demikian nas berita anugerah dari Allah. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Sejenak aku menoleh. Kasih Tuhan ku beroleh
setelah kita mengaku dosa dan menerima berita anugerahnya, kita tidak hanya diampuni, tetapi juga dipanggil untuk hidup yang baru, yaitu hidup yang mencerminkan kasih Kristus dan terangnya dalam dunia ini. Oleh karena itu, kuasa syukur kita naikkan dengan mengingat dan melakukan petunjuknya dalam 1 Yohanes 1 ayat 5 sampai 7. Sekali lagi 1 Yohanes 1 ayat 5 sampai 7. Kalau kita telah menemukan bacaan yang dimaksud, jemaat Tuhan saya undang berdiri. Kita akan membacakannya secara berbalas-balasan. Kami majelis jemaat akan membacakan ayat yang ganjil. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat akan membacakan ayat yang ke-6 sebagai ayat genap. Sabda Tuhan berkata demikian. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Amin. Serindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Secret chord to David playing the please to learn, but you don't really care for music, do ya? But it goes like this: the fourth, the fifth, the mantle, and the major leaf, the velvet king composition. What's wrong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty
to her kids and said, she broke your tongue, she cut your hair, and from your lips she drew that hallelujah, 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 Maybe there's a carnival, but all I've ever learned from love is how to shoot somebody who I truly am. And it's not a cry that I hear at night, it's not someone who's just in love. It's a God so broken, hallelujah. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita satu hati di dalam doa pembacaan sabda Tuhan. Mari berdoa. Bapa di sorga, dalam cinta dan kasih-Mu saat ini, kami akan membaca dan merenungkan sabda-Mu. Kami percaya kekuatan Roh Kudus-Mu yang ada pada kami, memampukan kami untuk memahami sabda-Mu dan dapat melakukannya. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi landasan dalam ibadah syukur hari ulang tahun gereja yang kedua saat ini terambil dari kitab Roma pasalnya yang ke-12 ayat 9 sampai 18. Baik Bapak Ibu, ikuti bersama nasihat untuk hidup dalam kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam peperangan orang-orang yang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpang. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan terkutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidup bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu. Hiduplah dalam perdamaian
Demikian firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang membaca, mendengar, merenungkan, dan melakukan sabda Tuhan. Jemaat yang diberkati Tuhan, Shalom. Ada sukacita hari ini? Secara khusus untuk jemaat Prehowar, berikan senyuman sukacita kita. Berikan di samping kiri dan kanan juga. Warna-warni kita datang hari ini. Kita percaya bahwa syukur kita hari ini pun menjadi syukur yang diberkati oleh Tuhan. Bersatu dalam kasih, melangkah dalam terang, dan menjadi sahabat bagi semua orang. Demikian tema yang diusung oleh panitia hari ulang tahun kedua di tahun 2025 ini, dengan nats yang diambil Roma pasal 12 ayatnya yang ke-18b. Jemaat yang diberkati Tuhan, tidak terasa kita sudah memasuki tahun kedua sebagai jemaat yang mandiri. Berbicara tentang usia, berbicara tentang umur, 2 tahun bukan waktu yang panjang, tetapi juga bukan waktu yang singkat. Tetapi kita sungguh merasakan bahwa di momen ini semua kita dihantar bukan hanya untuk bersukacita, tetapi juga untuk melihat ke dalam, merenungkan apakah hidup kita sebagai tubuh Kristus sudahkah benar-benar mencerminkan kasih. Sudahkah benar-benar menunjukkan terang itu dan mampu menjadi sahabat yang dikatakan sahabat yang sejati. Teks firman Tuhan yang kita renungkan saat ini berisikan sebuah nasihat praktis dari seorang Rasul Paulus tentang bagaimana orang percaya seharusnya hidup sebagai orang yang telah menerima kasih karunia Allah. Rasul Paulus menegaskan bahwa wujud dari kasih karunia Allah adalah dengan menjadi satu dalam kasih, bersedia melangkah di dalam terang kebenaran, dan mampu menjadi sahabat bagi semua orang. Menjadi sahabat bagi semua orang tanpa memandang yang namanya status, jabatan, kedudukan, dan sebagainya. Kasih dalam bahasa aslinya disebut sebagai agape, yaitu kasih yang mengartikan bahwa bukan hanya sekedar perasaan kalau kita berbicara tentang kasih, tetapi kasih adalah yang berasal dari kehendak memilih untuk mengasihi meski itu tidak selalu mudah. Yang juga dilanjutkan dengan apa yang namanya agape anupokritos, yaitu kasih yang tanpa kemunafikan, kasih yang tulus atau tidak berpura-pura, kasih yang sejati muncul dari hati yang membangun dan menyatukan. Dan dari kasih yang demikianlah jemaat menjadi kuat dan bersatu. Kesatuan itu menjadi jalan untuk melangkah di dalam terang. Langkah yang sesungguhnya tidak didasarkan pada kekuatan diri sendiri, tetapi pada terang pengharapan di dalam Yesus Kristus. Rasul Paulus mensejajarkan terang ini ibarat jemaat yang berjalan melaju tanpa penuh godaan. Jemaat yang berjalan tanpa melihat bahwa pergumulan adalah salah satu cara untuk kita tidak melayani Tuhan dengan baik. Tetapi bagaimana Rasul Paulus juga kembali hadir dengan memberikan visi untuk kemudian dari terang itu sebagai jemaat mampu untuk selalu hidup rukun atau
mengusahakan damai dengan semua orang. Karena itu, sebagai jemaat yang terus bertumbuh dan mau untuk terus hidup di dalam kasih Tuhan, saya dan jemaat Tuhan sekalian yang ada dalam arak-arakan pengucapan syukur kepada Allah atas 2 tahun penyertaan Tuhan bagi jemaat kita sebagai jemaat yang mandiri, kita diingatkan untuk menjadi gereja yang terus terbuka dan tidak menutup diri, termasuk dengan semua bentuk masukan, kritikan yang datang pada kita. Semua hal telah kita lakukan, secara khusus dalam menyongsong hari ulang tahun yang kita raya syukurkan hari ini. Bukan tidak mungkin ada begitu banyak mata yang memandang kita dengan semua hal yang kita lakukan. Kritikan, masukan itu ada. Dan sekiranya itu mengajarkan kita untuk terus terbuka dan tidak menutup diri untuk terus berbenah menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Ulang tahun gereja bukan hanya waktu untuk mengenal apa yang telah terjadi 2 tahun yang lalu, bahkan berpuluh-puluh tahun yang lalu ketika jemaat ini berdiri dengan bangunannya yang cukup megah, yang dari waktu ke waktu kita ada dalam setiap proses untuk ada dalam perubahan itu. Tetapi bagaimana dari perayaan ulang tahun ini ada momentum untuk kita dapat membenahi masa kini untuk dapat melangkah ke masa depan. Kita dipanggil untuk memperdalam kasih di antara sesama kita. Kita dipanggil untuk memperkuat komitmen kita sebagai majelis jemaat. Bahkan juga kita yang disebut sebagai jemaat Tuhan. Untuk kita terus berjalan di dalam terang Tuhan dan memperluas pelayanan sebagai sahabat bagi semua orang. Oleh karena itu, marilah kita saling mendoakan, mendukung dan memberi diri untuk melayani lebih dan lebih sungguh lagi. Karena itu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, dunia di luar sana membutuhkan kasih yang nyata, terang yang hidup dan sahabat yang sejati. Kiranya ulang tahun ini bukan sekedar selebrasi untuk kita menunjukkan siapa kita yang ada di dalam jemaat, tetapi kita kembali untuk diteguhkan atas identitas kita yang disebut sebagai anak-anak Tuhan. Mengakhiri ibadah ini, saya menjemput jemaat Tuhan sekalian untuk berdiri. Mari kita menunjukkan rasa syukur kita kepada Tuhan dengan mempraktekkan yel-yel dengan tema hari ulang tahun yang diusung oleh panitia HUT di tahun 2025 ini. Bersatu dalam kasih, melangkah dalam terang dan menjadi sahabat bagi semua orang. Bersatu dalam kasih, melangkah dalam terang, menjadi sahabat bagi semua orang. Sekali lagi ya Bapak Ibu, bersatu dalam kasih, melangkah dalam terang, dan menjadi sahabat bagi semua orang. Bersama-sama kita dengungkan jemaat Tuhan. Bersatu dalam kasih, melangkah dalam terang, dan menjadi sahabat bagi semua orang. Tuhan Yesus memberkati kita. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.
Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita satu hati di dalam doa syukur dan syafaat kita. Kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, karena atas rahmat dan kasih-Mu telah berdiri Gereja Kristen Sumba Jemaat Prehowar di Pulau Sumba ini, di sini. Terima kasih Tuhan telah mempercayakan kami sebagai umat kepunyaan-Mu. Ini kami Tuhan yang penuh syukur dalam semarak kemuliaan-Mu bersama-sama dengan semua orang yang hadir saat ini. Syukur untuk firman-Mu yang meneguhkan, untuk selalu hidup dalam kesatuan kasih yang tulus, mampu berjalan dalam terang, dan menjadi sahabat bagi semua. Syukur untuk semua event dan kegiatan yang telah berjalan dalam menyambut perayaan hari ulang tahun kedua Jemaat Prehowar, lomba solo, storytelling, dan turnamen bola voli sedaratan Sumba. Tuhan meneguhkan dan telah memakai seluruh panitia untuk mengabdikan diri dalam pelayanan pekerjaan Tuhan ini. Syukur untuk BPMJ, majelis jemaat, para pelayan, pegawai, koster, dan perangkat kerja yang telah memberi diri, menggumuli dan mensukseskan perayaan hari ulang tahun ini. Syukur untuk semua pihak yang telah memberi dukungan dan partisipasi atas berlangsungnya kegiatan dan perayaan ini. Sinode Gereja Kristen Sumba, klasis dan jemaat sesumba, pemerintah Sumba Timur, Polres Sumba Timur, dan DIM 1601 Kabupaten Sumba Timur, DPR dan semua mitra gereja, serta semua pihak yang tidak kami sebutkan. Tuhan memberkati. Syukur untuk para donatur, sponsor. Kiranya berkat Tuhan mengiringi pekerjaan dan pelayanan mereka. Setiap lingkungan yang menyediakan berkatnya hari ini, Tuhan berkati. Syukur untuk semua partisipasi semua jemaat, baik secara material maupun moral. Syukur untuk cinta jemaat dalam kerja keras membantu dan mendukung panitia, secara khusus dalam membersihkan lokasi gereja ini, lapangan dan ruangan ibadah. Syukur untuk berkat melalui makan dan minum yang disediakan dari setiap lingkungan, dari A sampai E. Tuhan suci dan kuduskan bagi keberlangsungan kehidupan kami. Kami juga bersyukur bersama dengan semua jemaat Tuhan yang bertemu dengan sukacita ulang tahun pernikahan, ulang tahun kelahiran secara khusus Bapak Yohanes Retang, Bapak Adrianus Yunus Lenda, Bapak Domingus Lai, Bapak John Tanggumara, Bapak Domingus Kabaruindi, Bapak Gerson Talundima, Mama Nonigia Masiina, Mama Justina Rambuna, Mama Yohana Atajawa, Mama Yulinda Naufninu, Mama Yeti Anahamu, Saudara Defresto Risman Tamuama, Saudara Melkianus Hina Hambalewa, Saudara Fiester Umbutitus Talundima, Saudara Ronald Tamuama, Saudara Umbu Rolin Dom Jurumbaha, Saudara Juan Putra Sakaria Susang, Saudara Eman Retang, Saudara Juvensius Dwi Prasetyo Malo, Saudari Dami Mujiriwa, Saudari Syarinda Saku, Saudari Rini Wahyuni Mbatiama, Saudari Asmirani Jeramani, Saudari Asaria Jaki, Saudari Alensia Lodanani, anak Los Pila Hamadika, anak Delova Carolina Jawahuki, dan anak Justin Junior Keraba. Bahkan semua jemaat Tuhan yang bersukacita secara khusus di minggu ini. Kami menyerahkan ibadah dan seluruh rangkaian pelayanan syukuran hari ulang tahun kedua Jemaat Prehowar hari ini di dalam kuasa dan berkat-Mu ya Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu.
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita menyatakan syukur kita terlebih berkat yang telah diberikan Tuhan kepada kita dengan mengingat sabdanya dalam 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 7. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberi sesuai kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi yang memberi dengan sukacita. Mengiringi persembahan kita, mari kita menghidupkan NKT 199 ayat 1 dan seterusnya. Yesus Tuhan.
itu.
bawa persembahan kita di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, pada hari ini kami datang dengan hati penuh syukur, mempersembahkan hidup, waktu dan segala yang kami miliki untuk kemuliaan nama-Mu. Terimalah persembahan ini sebagai ucapan syukur kami kepada-Mu. Amin. Ya, di depan Bapak Ibu ini adalah Bapak-bapak yang hendak mempersembahkan selamat menuju memuliakan Tuhan untuk melanjutkan pembangunan gereja. Bapak-bapak yang datang ini bukanlah penyanyi yang sudah lolos dari Indonesian Idol seperti Pinky dan Vanessa yang diceritakan tersebut. Mereka berempat hanya memiliki semangat, hanya memiliki tekad bahwa yang lubang di atas sana, yang lubang di kiri kanan, yang masih kasar di depan sana dalam ibadah ini harus diselesaikan. Hanya dengan cara memberikan apa yang sempurna, hanya dengan cara memberikan apa yang sempurna untuk dipersembahkan bagi hormat dan kemuliaan Tuhan. Kita tepuk tangan dulu betul. Kiranya semangat ini, semangat yang dimiliki Bapak-bapak di depan kita menjadi semangat kita bersama bahwa berkat akan terus berkembang ketika kita menjadi berkat bagi sesama kita. Amin. Baik, untuk itu kita akan mendengar sepenggal lagu. Sebelum kita lalu kita akan mendengar sepenggal lagu, sepenggal suara, namun meskipun bukan pembelaan tertentu. Pada Bapak-bapak saya silakan. Kami akan melelang lagu ini dengan sukarela, tidak ada paksaan, dari hati yang tulus. Mari kita memberi berkat untuk kita melanjutkan pembangunan sama Tuhan ini. Bagi Bapak Ibu yang hendak memberi, tidak bawa sekarang pun dalam tulisan coretan di atas kertas, untuk panitia menyiapkan pena dan kertas, dan kami juga akan disiapkan oleh panitia teman-teman tulis dari harga lagu ini. Dan depan memberi harga sumbangan untuk lagu ini 1 juta. 1 juta rupiah untuk harga dari lagu ini. Saya persilakan Bapak Ibu, saudara-saudara, boleh meminta kertas atau pena, boleh meminta tali persembahan juga boleh. Sambil Bapak Ibu menulis, mari
tangan dulu. Ya, itulah persembahan dari vokal grup bersama Mula dan mereka untuk dibela dalam rangka melanjutkan permohonan keberdianan. Jadi kalau ada bapak-bapak yang ingin membantu mereka perempuan dalam melanjutkan pembangunan ini, silakan berkoordinasi dengan teman-teman majelis jemaat. Pena disediakan, kertas disiapkan, tulis nama dan alamat hingga di dalam buku sebentar teman-teman. Kapan ada waktu, kapan ada berkat, ya boleh nanti gereja berkawal. Terima kasih atas partisipasi dan kebersamaan. Pertama, setelah lanjut ibadah setelah ibadah selesai pun silakan boleh meminta kertas untuk bermain di panitia. Terima kasih. Shalom. Terima kasih teman-teman semua. Saudara-saudari jemaat yang diberkati Tuhan, saya menjemput jemaat Tuhan untuk berdiri. Mari kita mengikrarkan 12 pasal pengakuan iman rasuli dengan kita menyanyikan dalam ragam bahasa Sumba. Jemaat yang diberkati Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Allah dan pandanglah wajahnya yang penuh kasih. Di sanalah kita menemukan terang yang membimbing untuk bersatu dalam kasih sebagai tubuh Kristus. Kami siap dan jadi sahabat bagi semua orang. Biarlah semangat persaudaraan dan cinta kasih mewarnai setiap langkah kita, agar dunia melihat bahwa kita adalah murid-murid Kristus yang hidup dalam terang dan membawa damai dimanapun berada. Karena itu, terimalah berkat Tuhan. Imirina dutuman lukau maranongo namangga manggau nalimanai mi
semua orang dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Mari memberikan salam pada orang di samping kiri dan kanan kita sambil kita mengucapkan selamat ulang tahun untuk gereja kita yang kedua. Majelis Jemaat mengucapkan